Hai, apa kabar guys? Ketemu lagi sama saya dosen Botak ya. Kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit sebelum saya menunjukkan satu karya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi di Medan. Saya ingin memberikan sedikit informasi. Ada 5 peran mahasiswa di dalam masyarakat ya. Mahasiswa itu harus bisa menjadi seorang agent of change ya. Yang kedua, mahasiswa harus bisa menjadi guardian of value ya. Yang ketiga, mahasiswa harus punya moral force. Yang keempat, mahasiswa harus menjadi iron stop. Yang kelima, mahasiswa harus bisa memiliki social control. Yang pertama tadi, agen of change, maksudnya apa? Mahasiswa harus bisa menjadi agen perubahan, ya, bisa membawa udara dan aroma perubahan di dalam negerinya, di dalam suatu negara, yang menyatakan dia adalah seorang dari kaum intelektualitas yang sudah teruji dalam segi kemampuan knowledge-nya. Jadi harus membuat sebuah perubahan, ya, perubahan yang positif ke depan untuk negara tersebut. Ya, apalagi fokusnya adalah perubahan di dalam masyarakat dan rakyat negara tersebut. Ya, yang kedua, mahasiswa harus menjadi guardian of value. Guardian, penjaga. Jadi mahasiswa itu wajib menjaga nilai-nilai yang mutlak di dalam kemasyarakatan. Apa itu? Kejujuran, keadilan, kebenaran, gotong royong, dan banyak lain sebagainya yang selama ini pernah kita jumpai di mata kuliah atau mata pelajaran PPKN dan kewarganegaraan. Yang ketiga, mahasiswa harus memiliki mental force. Jadi mahasiswa itu wajib untuk membangun sebuah kekuatan nilai-nilai di mana keintelektualitasan mahasiswa itu harus dibuktikan dengan perilakunya juga yang memiliki kecakapan intelektualitas. Jadi kalau mahasiswa itu haruslah menjadi seorang yang beretika, maka dibuktikan dengan tindakan, ya. Itu yang dimaksud sebagai mental force, ya. Yang keempat, mahasiswa harus harus menjadi iron stop. Apa itu? Penerus generasi sebelumnya. Jadi mahasiswa itu disiapkan agar menjadi generasi penerus dari generasi yang sudah lama, yang sebelum-sebelumnya, dan dituntut harus lebih baik, ya, harus lebih baik, begitu, ya. Jadi seorang mahasiswa itu mempunyai beban yang sangat luar biasa untuk memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan oleh masyarakat, ketenangan dan kenyamanan yang harus didapatkan oleh masyarakat dan rakyat, ya, karena ia menjadi penerus generasi sebelumnya dan membawa negara menjadi lebih baik, ya. Yang terakhir adalah social control, di mana mahasiswa juga harus kritis. Mahasiswa juga harus mampu memberikan argumentasi, analisis untuk menjaga atau mengkontrol setiap kebijakan-kebijakan dari generasi-generasi yang lebih tua, gitu ya. Nah, jadi itu adalah peran mahasiswa di dalam masyarakat atau rakyat atau negara kita. Jadi ingat, mahasiswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi harus kembali ke masyarakat, karena itu adalah kewajiban Anda dan itu adalah hak dari masyarakat untuk bisa menunggu kehadiran Anda, atau hak bagi mereka untuk mendapatkan kehadiran Anda di sana, begitu ya. Oke, segitu saja informasi dari saya. Silahkan melihat karya dari mahasiswa-mahasiswi Pancabudi Medan, di mana mereka melaksanakan tugas dari saya, yaitu untuk menginterview, mewawancarai para pedagang-pedagang asongan dan kaki lima. Selamat menikmati.
playing, grab my ass. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadan Tanjung dengan NPM 2015315056 dari Prodi Manajemen Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya juga merupakan ketua kelompok Generation Z dari mata kuliah Manajemen Keuangan di kelas 3 reguler 1 klaster 2B. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Berikut anggota kelompok saya. Tadi adalah anggota kelompok saya, Generation Z. Berikut video kami. Stay tune our video. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Izin bertanya. Tapi mohon maaf, sebelumnya nama ibu siapa ya? Wesley. Kalau boleh tahu, motivasi berkuliah ibu untuk bersepeda itu apa ya? Motivasi buat kebutuhan keluarga. Jadi ibu mencari dagangan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana menurut ibu, apakah penting pembukuan dalam bisnis ini? Sebenarnya penting sih, tapi kadang kan nggak kita masukkan ke pembukuan karena repot. Jadi ibu cuma luar kepala gitu aja ya, masukkan ke dalam pembukuan. Setiap usaha pasti ada manis pahitnya. Nah, apa saja pengalaman manis dan pahitnya dalam ibu berusaha membuka usaha ini? Kayaknya kadang pernah nggak habis, kalau manisnya keseringan habis. Jadi kadang-kadang usaha ini laris dan kadang-kadang enggak gitu. Iya. Bagaimana strategi jualan ibu hingga bisa bertahan sampai saat ini? Yang pertama tahunnya kita besarkan. Yang kedua kita kalau pembeli itu kita kasih bonus. Oh, jadi ibu sering memberikan bonus kepada pelanggan? Iya. Apakah pendapatan yang ibu dapatkan di masa PPKM kemarin dapat memenuhi kebutuhan ibu sehari-hari? Alhamdulillah bisa. Bagaimana ibu menarik konsumen di masa PPKM kemarin? Yang kapan tadi tahunnya dibesarin ya kita kasih bonus. Oh, dengan cara membesarkan tahunnya dan memberikan bonus kepada konsumen. Apakah itu tidak merugikan ibu? Bagaimana keadaan bisnis dengan di masa pandemi COVID-19 kemarin? Lalu strategi apa yang ibu lakukan untuk dapat bertahan di masa pandemi seperti ini? Ya sama lah kan. Macam tadi ya kan. Supaya bisa pembeli itu balik lagi gitu. Kita kasih bonus sama dia gitu. Jadi Konsumen ibu itu kebanyakan dari masyarakat yang lewat atau dari mahasiswa? Oh, itu kebanyakan dari mahasiswa ya. Iya. Dan apa harapan dan pesan ibu ke depannya agar usaha ibu ini dapat laris dan terus berjalan? Harapannya supaya pandemi ini berakhir, jadi kan mahasiswa bisa masuk kembali gitu. Jadi lebih banyak dapatnya gitu daripada sekarang. Oh, jadi harapan ibu corona ini segera berakhir dan Iya. PPKM ini juga berakhir. Iya. Terima kasih atas waktunya. Jadi
kami di sini izin untuk mewawancara Ibu ya Bu ya. Yang pertama pertanyaan kami Bu, bagaimana menurut Ibu apakah penting pembukuan dalam bisnis Ibu sekarang? Oh ya, kalau apa ya penting juga sih. Cuman kan terkadang ini udah aja dibuat untuk ya untuk makan di rumah, untuk kebutuhan sehari-hari, ya untuk jualan gitulah. Terus Bu, bagaimana strategi penjualan Ibu hingga bertahan sampai sekarang Bu? Ya kita ini aja lah, ikhtiar berusaha aja sedapatnya lah gitu, jangan pernah bosen jualan aja, jangan pernah kita bosen berusaha. Ya soalnya kalau jualan itu kan kadang rame kadang sepi, pokoknya kita tetap berusaha jualan aja gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana keadaan bisnis dagangan Ibu setelah di masa pandemi COVID-19 kemarin dan PPKM kemarin? Lalu strategi apa untuk usaha Ibu yang sampai sekarang bertahan selama pandemi? Selama pandemi ya kalau kadang ya sebenarnya sunyi sih, cuma strateginya itu tadi loh, kita tetap aja sih jualan aja gitu aja lah. Tetap jualan aja gitu. Makanya kita berusaha aja jualan gitu loh, sedapatnya. Yang penting gimana ya, sedapatnya aja lah gitu. Iya. Selanjutnya Bu, apakah pendapatan yang Ibu dapatkan di masa PPKM kemarin dapat menutupi kebutuhan sehari-hari? Ya sebenarnya kalau dibilang menutupi sih kurang, cuman ya apa boleh buat ya, kalau begitu adanya ya sebenarnya kurang waktu PPKM itu, karena kan semuanya pada kerja pun kan agak tutup ya kan. Ya kalau diapain kurang sih, tapi ya udahlah ya tetap ini aja. Gimana ya? Kalau dibilang kurang itu ya kurang aja sih. Cuman ya kita tetap ini aja lah. Tetap berusaha aja. Ya. Ada lagi Bu? Bagaimana cara Ibu menarik konsumen di masa PPKM kemarin? Kalau menariknya sih nggak ada sih. Ya pokoknya ya saya dibeli, ada yang beli kita jualin, nggak udah gitu aja. Kalau soal menarik-nariknya itu nggak ada sih. Karena kan Ibu jualan minuman aja gitu. Apa harapan dan pesan Ibu ke depannya? Ya mungkin kita maksudnya harapan apa aja maksudnya? Harapan Ibu ke depannya atau mau diperbesar lagi usahanya gitu Bu? Biasanya harapannya ya gimana ya, kalau usahanya ya memang gini-gini aja sih. Istilahnya yang ada aja, yang udah yang nggak usah diapain lagi lah gitu, yang ada aja gitu. Setiap usaha pasti kan ada manis pahitnya nih kan Bu. Jadi kira-kira menurut pengalaman dari Ibu nih, apa manis dan pahit selama Ibu berjualan ini? Yang namanya orang jualan itu paling kalau pas pahitnya mungkin tak ada penggusuran atau ada penertiban, kita kan kita kan sulit ya, itu aja sih. Tapi mudah-mudahan sekarang ya mudah-mudahan kita lancar-lancar aja deh untuk jualan ya kan. Udah. Terakhir Bu. Kalau boleh tahu, apa motivasi terkuat Ibu untuk terus berjualan? Ya motivasinya apa ya, karena kan kita ya satu kita bergak stres sekali di rumah ya kan, anak-anak udah pada besar nah gitu ya, pokoknya itu menambah lah mata pencarian ini ya kan, mata pencarian kehidupan kita lah gitu. Kalau di rumah aja kan kita kan ini buntu gitu ya, di sini kan namanya jualan ya, dijalani aja, dinikmati aja gitu aja udah. Jadi Bu, kami berterima kasih telah mewawancara Ibu ya Bu ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya Bu ya. Iya.
Permisi Bang, kami dari mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Kami ditugaskan sama dosen buat wawancarai pedagang asongan atau keliling kaki lima gitu Bang. Yang pertama itu Bang, bagaimana menurut Abang, apakah penting pembukuan dalam usaha Abang ini? Penting. Gimana tuh Bang? Ya karena kan kita kan bisa tahu berapa untungnya, berapa modalnya, berapa ruginya kan. Iya betul. Dan itu pun selain itu pun bisa di apa bagian uangnya kalau untung kita ditabung, kalau ruginya Putar balik motor Iya. ya Bang ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Bang, yang kedua, bagaimana strategi jualan Abang ini hingga bertahan sampai sekarang? strategi yang modal-modal pertamanya awal mulanya yang ngerintis Kak, sabar-sabar lah Kak. Ya, karena Kemana aja gitu Bang? karena kalau keliling nggak keliling Kak, di sini aja. Sini aja. Iya. Karena di sini mulai pertama jualan tahun berapa ya? Dari sini aja nggak pernah keliling. Gitu. Ini mau nanya lagi Bang, biasanya tuh Abang buka dari jam berapa ke berapa ya? Dari jam setengah 9 sampai kadang jam 6, kadang jam 5 Kak. Nggak tentu. Habisnya. Iya Kak. Oke Bang, kita lanjut. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya Bang, bagaimana Abang menarik konsumen di masa PPKM sekarang? Tarik konsumen. Atau nggak ada promo gitu Ya Bang. Tidak ada Kak. Paling ya langganan-langganan yang udah Langganan biasa yang- membeli baru datang itu aja lah. Kalau ada sama anak-anak mahasiswa ya anak mahasiswa. Kalau selama PPKM ini cenderung kami turun drastis Kak. Turun drastis ya Bang. Iya. Mulai kurangnya Mulai apa ya, kurang Bang? omset. Pendapatan ya, karena mulai sunyi agak dibatasi ya Iya, Bang. Kak. Baik Bang, terima kasih ya Bang udah mau menjawab pertanyaan dari kami. Semoga jualan Abang bisa makin maju, makin lancar ke depannya. Amin. Nah, kita akan menanya dengan Bapak Muklis ya Pak ya. Pak, bagaimana sih menurut Bapak, apakah penting pembukaan dalam bisnis Bapak ini? Mana? Menurut Bapak, apakah penting pembukaan dalam bisnis Bapak ini? Pembukaan. Iya, pembukaan ini. Penting lah. Pembukuan Pak. Pembukuan. Saya rasa nggak penting lah pembukuannya. Kalau pembukuan nggak penting Pak ya? Karena saya sendiri juga kan. Oh. Terus Pak, bagaimana strategi Bapak jualan hingga bisa bertahan hingga sekarang Pak? Harga murah dengan buah yang berkualitas. Oh, gitu Pak ya. Terus Pak, bagaimana keadaan bisnis atau dagangan Bapak di masa pandemi ini Pak? Dan PPKM kemarin, lalu strategi apa yang Bapak lakukan? Ya memang berat sih masa pandemi ini ya. Karena omset ya menurun drastis. Udah gitu di sini juga pasarnya mahasiswa ya. Mahasiswa libur ya. Udah hampir 2 tahun. Ya sekarang menjaga kebersihan aja sih sebetulnya. Kebersihan, murah, buah yang segar. Itulah mungkin kuncinya. Terus Pak, bagaimana cara Bapak narik konsumen Pak di sini? Ya dengan itu buah yang murah, harga yang murah, buah yang segar. Mungkin mereka ya merasakan dulu lah kan. Kan Pak, Bapak jualan ini udah lama Pak ya? Kalau di sini 2 tahun, saya lama dulu di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Terus Pak, kan udah lama itu Pak, setiap usaha pasti ada kan manis pahitnya Pak. Dan pengalaman manisnya dan pahitnya selama Bapak itu apa ya Pak selama berdagang? Ya baiknya itu ya kalau sekarang ini ya pandemi ini ya kan. Terus kalau buah kayak gini ya kadang kendala di cuaca sih. Cuaca. Baiklah, saya Dini Putri Wardani dan di sebelah saya Latifah Kumairo. Kami di sini ingin mewawancarai pedagang bakso bakar yang penting pembukuan dalam bisnis Abang ini. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana suatu omset kita atau modal dalam berusaha ini.
strategi jualan atau bisnis abang hingga bisa bertahan hingga sekarang? Ya, gimana nih? Bagaimana strategi jualan atau bisnis abang hingga bisa bertahan sampai sekarang? Ya, yang penting kita terus berusaha dan terus semangat ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan bisnis dengan yang abang alami semasa pandemi ini? Bagaimana strategi abang mengatasinya? Tadinya enggak sangat sulit lah dibilang sejak pandemi ini kan, tambah kurang omset gitu. Habis itu jualan pun lagi sepi sejak pandemi COVID-19. Terus gimana strategi abang biar jualannya terus maju gitu? Ya, yang penting kita enggak selalu berdoa, bersedekah kepada orang yang ini yang kurang membutuhkan. Selanjutnya, apakah pendapatan yang abang dapatkan di masa PPKM kemarin dapat menutupi kebutuhan sehari-hari? Kalau sebenarnya sejak PPKM ini menurun lagi kak omset kita gitu, karena emang jangan ya. Gimana bang? Anak sekolah banyak libur gitu ya bang? Anak sekolah pun banyak libur gitu, Jarang jajan. jarang gitu. Jadi gimana abang menarik konsumen ini waktu di masa PPKM kemarin? Ya kak, kita melalui media sosial atau ke kawan-kawan. Oh, berarti abang promosikan juga di sosial media. Apa harapan dan pesan abang ke depannya untuk usaha ini gitu? Ya semoga maju lagi bisa buka cabang di mana-mana kan. Amin. Setiap usaha pasti ada manis pahitnya. Kira-kira apa pengalaman manis dan pahit yang selama ini abang alami selama berdagang? Masih bilang ya. Pahit-pahitnya, manis-manisnya. Ya banyak cakapan dari orang yang kurang gak enak lah baksonya yang beginilah gitu. Ada yang enak. Selanjutnya, kalau boleh tahu motivasi terkuat abang untuk terus berdagang itu apa? Ya, seperti saya dari konsen bisnis saya udah mulai berusaha kan, karena saya ingin membahagiakan orang tua. Tapi ketika bulan kemarin orang tua saya sudah tidak ada, ternyata saya sangat kecewa gitu, karena udah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, udah mengeluarkan dia. Ternyata saya harus membangkitkan lagi supaya suatu saat dia melihat anaknya sebagai sukses gitu. Amin. Terima kasih ya bang. Sekian wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, dari beberapa pedagang asongan yang kami wawancarai, kami dapat menarik kesimpulan bahwasannya mereka sudah lama memulai usahanya dari sebelum pandemi sampai sekarang. Strategi mereka di masa PPKM seperti ini yaitu dengan cara memberikan bonus kepada para pelanggannya. Sehingga pelanggan tersebut akan kembali lagi. Namun kuantitas produk yang mereka jual dikurangi sehingga mereka tidak menyisakan produk yang mereka jual dan promosi di media sosial. Sekian, terima kasih dari video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kelompok Generation Z.